Halo, perkenalkan nama saya Kadek Ngeriasta dengan NIM 0504982209. Hari ini saya akan membuat tugas satu terkait dengan mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Jadi tugasnya di sini adalah tugas praktik ya. Dengan permintaannya adalah mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data variabel identifier dan keyword pada kelas objek dan metode. Lalu nomor 2-nya mampu mengimplementasikan array atau string dalam metode, dan ketiga mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, dan nested if. Jadi soal tugasnya di sini adalah kita diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama adalah input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori makanan, minuman. Lalu nomor 2 adalah pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang telah ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan, maksimal 4 menu, dan menyatakan jumlahnya. Sini sudah ada contohnya. Lalu kita suruh menghitung total biaya, yaitu program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon dan penawaran khusus. Yang A, diskon 10%, total biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 100.000. Lalu untuk penawaran yang B adalah beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika jumlah biaya keseluruhan pesanan melebihi dari 50.000. Habis itu nomor 4, program ini diharuskan untuk dapat mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item menu yang dipesan, jumlah harga per item, total harga per item, dan total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Oke. Di sini kita akan menggunakan Visual Studio Code dengan program Java. Di sini saya sudah membuat filenya ya. Ini 2 file menu Java ya, sistem program Java. Jadi ini untuk bagian menu dan ini untuk bagian isi dari sebuah sistem untuk menjalankan perintah. Di sini untuk ini menu saya membuat public class terlebih dahulu, public class menu. Public class menu ini adalah saya membuat 3 atribut. Jadi masing-masing atribut ini akan menyimpan data yaitu untuk nama dia menyimpan dari data menu, apa nama menunya semuanya. Lalu untuk harga juga sama, untuk menyimpan harga dari menu makanan maupun minuman. Lalu untuk kategori di sini adalah untuk sebagai membedakan yang mana makanan dan yang mana minuman dari sebuah menu ini. Lalu di sini saya membuat public menu. Jadi public menu ini berfungsi sebagai untuk menginisialisasikan dari masing-masing atribut. Ya. Ini atribut nama, harga, dan kategori. Lalu saya membuat public void tampilan menu. Jadi ini tampilannya seperti ini. Mungkin ini aja sih yang bisa saya jelaskan untuk bagian menu Java ini. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke main Java. Dalam main Java ini saya membuat sebuah public class main. Jadi public class main ini harus di run debug. Jadi saya membuat array menu. Jadi array menu ini difungsikan untuk membuat sebuah daftar menu sesuai dengan restoran makanan yang ada yang kita buat pada soal ya, yang sesuai dengan instruksi ya, restoran makanan. Jadi saya membuat 4 dari menu makanan dan 4 dari menu minuman di sini. Seperti ini. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk memasukkan pesanan. Jadi kita membuat sebuah input dari pemesan. Jadi sini maksimalnya adalah 4 pesanan. Nah, di sini. Lalu ini ada terdiri dari pesanan 1, pesanan 2, pesanan 3, dan seterusnya hingga pesanan 4. Jadi pesanan 1 ini nanti akan muncul pada saat di run.
lalu ini jumlahnya berapa, dan seterusnya hingga pesanan keempat di sini. Jadi seperti ini dari codingannya. Lalu untuk di akhirnya nanti akan ada hitung total dari daftar menu, pesanan, dan jumlah. Selanjutnya di sini adalah tampilan menu. Dari ini adalah pada saat kita menjalankan sistem ini ya, ini akan muncul menu makanan dan akan menampilkan daftar dari menu makanan apa saja yang telah kita sediakan. Lalu di sini ada juga sama daftar minuman, jadi minuman apa yang tersedia. Lalu di sini kita disuruh membuat, jika kita belanja lebih dari 100.000, maka dia akan mendapatkan diskon 10% atau 10/100 dengan, lalu ada pajak sekitar 10%, lalu ada biaya pelayanan sekitar 20.000 sesuai dengan instruksi yang ada di soal. Lalu ada sebuah promo beli 1 gratis 1 untuk minuman jika kita berbelanja atau membeli sebuah makanan atau minuman dengan total belanja di atas 50.000. Jadi ini dia. Ini. Nah, ini untuk bagian struk pembayaran, seperti ini codingannya. Ini untuk total berapa pesanan, pajak, biaya pelayanan, diskon, dan total pembayaran. Ini adalah tampilan dari struk nanti. Hasil dari berapa total dari biaya belanja. Jadi kita akan mencoba run untuk sistem ini ya. Kita akan run. Sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya untuk tampilannya ya. Ini saya membuat menu makanannya yaitu nasi padang, ada bakso, mie ayam, dan ayam bakar. Di sini sudah ada sediakan harganya. Untuk nasi padang 27.000, untuk bakso 12.000, mie ayam 10.000, dan ayam bakar 17.000. Dan untuk daftar minumannya saya menyediakan es teh, es jeruk, es temulawak, dan air mineral. Ini sudah tersedia dengan harganya. Di sini saya akan mencoba memesan dari makanan dan minumannya ya. Di sini ada maksimal 4 pesanan yang harus saya buat, karena ini instruksi soalnya adalah 4 maksimal ya dari pemesanan ya. Oke, untuk pesanan 1 mungkin saya akan memilih mie ayam. Oke, untuk jumlah pemesanan mungkin saya buat 2 ya kali ya. Lalu untuk pesanan 2 saya memilih untuk memesan sebuah nasi padang. Jumlahnya mungkin 2 juga. Lalu mungkin pesanan ketiga saya memilih minuman ya di sini ya. Untuk minumannya mungkin minuman kesukaan saya sih, es temulawak. Saya pesannya 1. Lalu untuk pesanan keempat saya memilih es jeruk dengan pesanan 1 juga. Oke. Kita akan enter, lalu berapa total biaya akan muncul di sini ya. Nah, jadi ini adalah ada promo beli 1 gratis 1 jika pembelian di atas 50.000. Jadi di sini saya total biaya untuk belanjanya adalah 87.000. Ini untuk biaya total pesanan makanan aja. Lalu ada pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Untuk diskon kenapa 0? Karena saya mau belanja di bawah dari target diskon yang ditentukan. Jadi karena diskon harus belanja di atas 100.000, minimal 100.000 ya. Karena ini saya belanja hanya di 87.000. Jadi untuk biaya pesanannya, total pesanan makanan dan minuman ya ini, karena 87.000, jadi saya tidak mendapatkan diskon 10%. Mungkin saya akan coba lagi untuk run. Kita coba untuk mengetes untuk di atas 100.000 ya. Oke, di sini saya buat nasi padang. Kita akan tes lagi sekali. Nasi padang dengan 3, habis itu ayam bakar 3 juga, minumannya di sini es jeruknya 2, es tehnya 1. Oh sorry,
Oh maaf, salah. Tunggu sebentar. Kesalahan. Ulang lagi, mohon maaf. Salah ketik. Yang pertama adalah nasi padang. Kita buat 3, habis itu ayam bakar. Kita buat 3 juga, habis minumannya es jeruk. Kita buat 2, habis itu es teh. Kita buat 1. Nah, di sini sudah muncul ya. Promo beli 1 gratis 1 untuk minuman. Jadi struktur pembayaran sini total pesanan saya adalah 151. Jadi ini total pesanan dalam jumlah makanan dan minuman yang saya pesan ya. Lalu kena pajak adalah 15.110% dari total biaya pemesanan ya. Lalu biaya pelayanan adalah 20.000 sesuai dengan instruksi tugas. Lalu, nah di sini saya mendapatkan diskon 15.100 karena pembelian di atas 100.000. Jadi total yang saya bayarkan jadi 171.000. Jadi sesuai ya dengan hitung-hitungannya ya. Oke, ini sudah berhasil. Mungkin sekian tugas dari pemrograman berbasis desktop ini yang saya buat. Mungkin ada salah tutur kata ataupun dan yang lainnya, mungkin saya mohon maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih.